Gak semua orang yang deket sama lo itu baik buat lo. Dan gak semua yang bilang sayang beneran ngerti cara memperlakukan lo dengan sehat. Tapi anehnya, kita sering ngebela hubungan yang bikin kita capek daripada belajar ninggalin yang gak sehat. Padahal hubungan yang sehat itu bukan soal romantis, viral, atau kelihatan cocok di Instagram. Tapi tentang kedamaian, tentang ruang buat tumbuh bareng, bukan tenggelam pelan-pelan. Manusia butuh koneksi. Kita butuh didengar, dimengerti, dan diterima. Tapi terlalu sering, kita kompromikan itu semua demi nggak sendirian. Hubungan yang sehat bukan cuma bikin hati anget, tapi juga nambah energi, motivasi, dan ketenangan batin. Sebaliknya, hubungan yang salah, yang manipulatif, penuh tekanan, atau bikin lo ragu sama diri sendiri, itu bisa bikin mental lo runtuh perlahan. Makanya, kualitas hidup lo bukan cuma ditentuin dari kerja keras lo, tapi juga siapa yang ada di sekitar lo. Hubungan yang sehat itu bukan yang sempurna, tapi yang punya ciri-ciri ini. Lo bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Lo bisa bilang enggak dan tetap dihargai. Lo bisa beda pendapat tanpa harus berantem. Lo ngerasa aman, bukan cuma dari luar, tapi juga secara emosional. Hubungan sehat bukan tentang nempel terus, tapi tentang tumbuh berdampingan. Sebelum lo bisa bangun hubungan sehat sama orang lain, lo perlu punya hubungan yang sehat sama diri lo sendiri. Artinya, lo kenal batas lo. Lo tahu apa yang lo mau, dan lo berani bilang, gue pantas dapat yang lebih baik. Kalau lo terus mikir, gue harus berubah biar dia suka, atau gue nggak berani pergi karena takut sendirian, itu bukan cinta. Itu kompromi yang melelahkan. Hubungan yang sehat nggak pernah nuntut lo kehilangan diri sendiri. Salah satu pondasi utama dalam relasi yang sehat adalah komunikasi. Bukan sekedar bicara, tapi mendengar. Bukan buat menang debat, tapi buat ngerti satu sama lain. Kalau lo lagi marah, belajar bilang, aku lagi butuh ruang sebentar. Kalau lagi kecewa, coba bilang, aku ngerasa gini bukan karena kamu salah, tapi karena aku butuh dimengerti. Kedengarannya klise, tapi jujur yang disampaikan dengan hangat, itu powerful banget. Kita diajarin buat ramah, sabar, ngerti orang lain, tapi jarang diajarin tentang batas. Padahal, batas itu bukan tembok, tapi pagar. Bukan buat menjauhkan, tapi buat ngejaga. Batasan itu artinya, gue boleh nolak dan tetap menghargai. Gue boleh istirahat, dan itu bukan berarti gue jahat. Dalam hubungan sehat, lo nggak perlu selalu bilang ya, karena kadang enggak justru bikin lo tetap utuh. Mungkin lo tumbuh di lingkungan yang relasinya berantakan, di mana teriak dianggap biasa, di mana luka dianggap normal, dan lo mulai percaya bahwa cinta itu harus penuh perjuangan yang menyakitkan. Tapi hari ini, lo bisa belajar ulang bahwa relasi yang sehat itu tenang, nggak bikin lo ragu tiap malam, nggak bikin lo kehilangan arah. Relasi yang sehat ngajak lo pulang, bukan lari. Orang-orang di sekitar lo itu kayak tanah tempat lo tumbuh. Kalau lo ada di tanah yang kering, lo bakal susah berkembang, meski lo punya potensi luar biasa. Jadi mulai sekarang, pilih siapa yang lo izinkan ada di ruang lo. Teman yang bikin lo percaya diri, partner yang ngedukung pertumbuhan lo, lingkaran yang gak selalu setuju, tapi selalu jujur dan sayang. Lo berhak ada di lingkungan yang sehat, karena lo layak. Kalau selama ini lo terbiasa kompromi dengan relasi yang bikin lo capek, mungkin udah saatnya lo milih yang beda. Hubungan yang sehat gak bikin lo takut kehilangan, tapi bikin lo tenang karena tahu lo dihargai, bahkan saat lo diam. Dan itu semua bisa dimulai dari sini, dengan bilang ke diri sendiri, gue cukup, gue layak,
Dan gue nggak akan lagi bertahan di tempat yang merusak gue. Karena cinta, persahabatan, dan hubungan apapun seharusnya jadi tempat pulang, bukan medan perang.